Halo, nama saya Syakinata Salsari Iskandar, NIM-nya 16051844007 dan kelasnya itu KR4201A. Jadi di video kali ini adalah video dari project tugas akhir saya dari mata kuliah Rekalatar. Jadi yang pertama, di sini saya mau menjelaskan tentang mood board dan konsepnya terlebih dahulu. Pada awalnya, project kali ini dilakukan secara berkelompok, tapi untuk penyelesaian tugasnya itu dilakukan secara individu atau masing-masing. Dan di sini kami terinspirasi dari Indonesian culture. Pada proyek kali ini, kami terinspirasi dari salah satu kota yang menjadi destinasi populer di Indonesia yang terkenal akan keindahan alamnya, juga keramahan masyarakatnya, yaitu Yogyakarta. Sifat masyarakat Yogyakarta sendiri mempunyai cerminan sifat masyarakat Indonesia di mancanegara. Di Jogja terdapat kesenian kuda lumping yang memiliki filosofi kehidupan yang terpresentasikan dengan unsur magis yang kental dengan identitas Indonesia. Juga di mood board ini menghasilkan beberapa color scheme yang akan kami jadikan guideline untuk membuat desain kami. Beberapa teknik yang akan saya gunakan yaitu foaming, rubber, dan juga foil. Tapi pada eksekusinya saya hanya menggunakan rubber dan foil. Jadi setelah pembuatan mood board dan konsep, akhirnya saya melakukan pembuatan desain dan saya membuat beberapa alternatif desain sebanyak 5 desain, dan setelah itu saya melakukan asistensi dengan dosen dan akhirnya terdapat satu desain yang terpilih, yaitu ini. Dan akhirnya saya melanjutkan untuk teknik produksinya. Untuk bahan-bahannya di sini aku menggunakan rubber. Ini tuh satu gini 1/4 kilo. Lalu di sini ada bibit warnanya, yang ini warna hitam dan yang ini warna biru. Terus di sini ada cup buat mencampurkan rubber dan bibit warnanya. Gak lupa sendoknya juga biar ngaduknya lebih rata. Lalu untuk screen sablonnya di sini aku pakai screen sablon ukuran 25 kali 35 dan T14, juga gesutannya yang ukuran 18 cm. Dan terakhir aku di sini juga pakai kain yang berwarna sama kayak background desain aku. Oke, kita lanjut ke sablonnya. Jadi di sini yang pertama kalian perlu screen sablon yang udah diupload dulu sama desain kalian. Terus di sini juga perlu gesutan. Yang pertama kalian pasir screennya ke kain yang bakalan di sablon. Kalian kasih rubber yang akan kalian pakai. Setelah itu diratain dan digesuk. Setelah itu screennya ditariknya dari satu sisi, nggak langsung dari dua sisi. Jadi buat yang selanjutnya itu menggunakan foil. Jadi bahan-bahannya sama, tetap perlu screen sablon yang ada desainnya. Terus di sini ada lem SP topping, sama ada juga aluminium foil. Nanti aluminium foilnya tuh pokoknya bakal dikasih lihat gimana caranya. Tapi yang pertama itu adalah si screen sablonnya dipasir ke desainnya. Setelah itu dikasih lem SP topping. Yep. Lalu digesut seperti biasa. Setelah itu lemnya dikeringin dulu seperti biasa. Baru nanti kalian setelah kering aku kasih tahu lagi kayak gimana. Jadi setelah dikasih lem SP topping tadi, di sini kalian siapin
foilnya sesuai ukuran desain kalian, dan ditempelnya itu yang putih itu ditempel ke desain, dan yang goldnya itu di atasnya kayak gini dipasin. Terus setelah itu di atasnya disimpan kain supaya nggak langsung kena ke foilnya. Lalu siapin juga setrika yang terinnya dari besi, jangan yang kayak dari plastik, soalnya itu kurang mempan gitu. Buat panasnya ini yang maksimal heat, terus kalian press, gimana ya? Press yang tadi itu, di press sambil ditekan, dan jangan lupa dikasih stopwatchnya buat tahu berapa lama kalian ngepresnya. Ada baiknya kalian di press itu nekannya kenceng, jadi supaya foilnya nempel dengan baik. Jadi barusan aku setiap sisinya itu 30 detik, dan setelah itu kainnya bisa kalian angkat. Wow. Terus di sini kalian foilnya bisa ditunggu kering sampai agak dingin dulu. Nanti kalau udah dingin baru bisa kalian copot. Jadi ini hasil karya saya. Untuk kendala yang saya alami adalah yang pertama itu saya berencana untuk menggunakan stensil atau mika yang ditempel kepada screen. Tapi setelah saya mencoba menyablon menggunakan stensil itu, hasilnya itu kurang rapi dan lebih berantakan. Jadi karena tintanya itu kan nempel di mikanya. Jadi saat saya mau melakukan repetisi itu kurang terlihat desain yang sebelumnya. Jadi desain yang selanjutnya itu kurang pas dengan desain yang sebelumnya, dan terdapat tinta-tinta yang keluar dari stensilnya. Untuk yang kedua, saat saya mencoba menyablon sendiri, itu screennya itu goyang-goyang, suka gerak sendiri gitu. Jadi alangkah baiknya screennya itu dipegang oleh seorang yang lain. Dan juga untuk solusinya, untuk pemula seperti saya yang baru menyablon, alangkah baiknya screen di-updruk saja, karena itu jika menggunakan stensil, screen akan tertutup oleh mika atau tintanya. Jadi saat melakukan repetisi kurang baik. Saat menggunakan updrukan, kalian akan bisa lebih leluasa melihat desain sebelumnya. Dan juga alangkah baiknya saat kalian menyablon dibantu oleh seseorang yang lain untuk memegang screennya saat kalian menggusut tintanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Terima kasih banyak.